Setiap perusahaan atau pengusaha selalu ingin menghasilkan laba yang maksimum, dan laba yang maksimum itu bisa didapatkan dengan cara memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya usaha. Anda bisa mencari potensi penghematan biaya dengan cara mengevaluasi setiap komponen biaya-biaya yang ada di dalam bisnis Anda dan mencari alternatif-alternatif penggantinya yang lebih ekonomis. Analisa seperti ini seringkali disebut dengan cost breakdown analysis. Dalam video ini, saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana caranya melakukan cost breakdown analysis tersebut. Dan saya juga akan berikan satu contoh kasus sederhana untuk membantu Anda dalam memahaminya. Oleh karena itu, silakan simak terus video ini sampai habis. Analisa penghematan biaya bisa kita lakukan dengan 5 langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah rincian struktur biaya berdasarkan proses pembuatan produk dan jasa tersebut, sebagaimana tampak pada layar ini. Selanjutnya, kita perlu melakukan pengumpulan data pembanding atau benchmark data yang berupa data historis dan data dari kompetitor atau supplier lainnya. Selanjutnya, kita perlu membandingkan struktur biaya kita saat ini dengan struktur biaya pada periode sebelumnya. Dan kemudian kita identifikasi gap antara struktur biaya kita saat ini dengan struktur biaya pada periode-periode sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita membandingkan struktur biaya yang ada saat ini dengan struktur biaya milik kompetitor atau vendor. Dalam hal ini kita juga perlu melakukan identifikasi gap antara struktur biaya kita saat ini dengan struktur biaya milik vendor atau supplier tersebut. Setelah kita mengidentifikasi gap antara struktur biaya kita saat ini dengan struktur biaya sebelumnya dan struktur biaya milik kompetitor, maka seharusnya kita sudah bisa menarik kesimpulan mengenai di mana pos-pos penghematan yang bisa kita lakukan. Dari kesimpulan tersebut, kemudian kita bisa tentukan rencana tindak lanjut atas hasil temuan dari cost breakdown analysis ini. Termasuk dalam hal ini adalah menyusun program efisiensi biaya dalam perusahaan atau organisasi Anda. Dan untuk memberikan gambaran tentang penerapannya dalam bisnis Anda sehari-hari, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Teman-teman, mari kita simak contoh kasus analisa penghematan biaya di pabrik sepeda gunung berikut ini. Perusahaan Anda adalah pabrik membuat sepeda gunung. Belakangan ini muncul produk pesaing baru di pasaran dengan harga 10% lebih murah dari produk Anda. Tim Anda telah melakukan riset dan menemukan bahwa semua komponen produk kompetitor adalah similar dengan produk Anda, kecuali pada bagian frame. Selama ini Anda memproduksi sendiri frame untuk produk sepeda gunung Anda. Frame tersebut merupakan komponen yang sangat mempengaruhi profitabilitas perusahaan Anda karena porsi biayanya cukup besar, yaitu 42% dari total biaya pembuatan sepeda gunung Anda. Saat ini produk sepeda Anda dijual dengan harga $204,05 per unit. Untuk mempertahankan pangsa pasar, Anda perlu menurunkan harga jual produk Anda sehingga sama dengan harga kompetitor. Oleh karena itu, maka Anda perlu mengidentifikasikan berbagai potensi penghematan biaya yang dapat dilakukan agar penurunan harga jual produk Anda tidak berpengaruh pada profit Anda saat ini. Mengingat hasil riset tim Anda bahwa semua komponen produk kompetitor adalah similar dengan produk Anda kecuali pada bagian frame saja, maka kita perlu memfokuskan analisa kita pada frame tersebut. Dalam hal ini ada dua pertanyaan penting yang harus kita selidiki, yaitu apakah ada komponen biaya produksi frame kita yang terlalu tinggi, dan pada komponen biaya mana sajakah terdapat potensi penghematan biaya produksi kita? Untuk menemukan jawaban atas kedua hal di atas, kita perlu melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data biaya-biaya tahun sebelumnya dan juga rincian biaya pembanding dari perusahaan lainnya. Dalam hal ini bisa dari vendor atau supplier atau bahkan dari kompetitor Anda jika memungkinkan. Langkah yang kedua adalah melakukan benchmark cost comparison atau perbandingan rincian biaya produksi Anda saat ini dengan rincian biaya produksi perusahaan lain yang menjadi benchmark. Dan langkah yang ketiga adalah historical cost comparison atau perbandingan rincian biaya produksi Anda saat ini dengan rincian biaya produksi Anda tahun-tahun sebelumnya. Dan langkah yang terakhir adalah mengidentifikasi gap antara rincian biaya produksi Anda saat ini dengan rincian biaya produksi benchmark dan rincian biaya-biaya pada tahun sebelumnya. Dari gap yang sudah teridentifikasi tersebut, kita bisa identifikasikan pada item biaya mana sajakah terdapat potensi penghematan biaya bagi perusahaan Anda. Saat ini tim Anda telah mengumpulkan data biaya produksi saat ini dan juga rincian biaya produksi tahun-tahun sebelumnya, serta juga rincian biaya produksi perusahaan lain sebagaimana tampak pada tabel-tabel berikut ini.
Selanjutnya kita perlu melakukan benchmark cost comparison. Dalam hal ini Anda perlu terlebih dahulu menghitung rata-rata biaya benchmark untuk setiap item biaya sebagaimana tampak pada tabel ini. Kemudian kita bandingkan antara angka rata-rata setiap item biaya benchmark tersebut dengan item biaya produksi frame Anda saat ini. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa biaya material, biaya energi, dan biaya subkontrak Anda lebih tinggi daripada angka rata-rata benchmark untuk setiap item biaya-biaya tersebut. Padahal kalau kita lihat dari besarnya laba Anda lebih kecil daripada laba rata-rata benchmark tersebut. Dari sisi harga jual pun, harga jual Anda lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata benchmark tersebut. Dengan mempertimbangkan angka persentase tiap item biaya terhadap harga jual, maka kita bisa melihat item biaya mana sajakah yang harus menjadi prioritas utama Anda. Dalam kasus kita kali ini, dapat kita lihat bahwa material cost adalah prioritas utama bagi Anda untuk dicarikan solusi atau upaya untuk penghematan biayanya. Kemudian prioritas kedua adalah biaya subcontracting. Selain benchmark cost comparison, kita juga perlu melakukan perbandingan biaya produksi saat ini dengan rincian biaya produksi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari tren biaya-biaya kita selama ini. Data biaya saat ini dan data biaya tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana berikut ini. Dari tabel data tersebut, kita bisa pelajari tren perubahan biaya-biaya kita dari tahun ke tahun. Dalam kasus kita kali ini, kita dapat lihat bahwa ada 3 item biaya yang menarik perhatian kita, yaitu item biaya material, item biaya subkontraktor, serta item biaya tenaga kerja. Dalam hal ini, biaya material pada tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dan hal ini perlu diselidiki lebih lanjut penyebabnya. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa terdapat kenaikan biaya subcontracting dan penurunan biaya tenaga kerja. Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa di dalam memproduksi frame tersebut, selama ini ada satu atau beberapa proses yang di-outsourcingkan. Misalnya proses coating, proses uji pengelasan, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini perlu dikaji ulang mengenai benefit atau keuntungan ekonomisnya bagi Anda. Oke teman-teman, setelah kita lakukan benchmark cost comparison dan historical cost comparison, selanjutnya kita bisa identifikasikan bahwa potensi penghematan terbesar ada pada item biaya material. Selain itu, potensi penghematan juga ada pada item biaya outsourcing dan biaya energi. Pada item-item tersebutlah biaya pembuatan frame kita lebih tinggi daripada yang seharusnya. Teman-teman, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Temukan juga video bermanfaat lainnya di channel ini. Silakan klik tulisan subscribe di bawah ini agar selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa.